Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tapi jika ada yang sedang sakit mungkin segera sembuhkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Dan ini adalah suasana di belakang rumah aku pagi ini ya. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Hari ini tuh lumayan cerah ya teman-teman. Dan ini pagi-pagi aku udah masak, ini sekalian masak buat sarapan juga nanti siang ya teman-teman. Tapi seperti biasa aku masaknya nggak tak videokan ya teman-teman. Ini aku mau videonya pas sudah hampir selesai karena emang seribet itu, apalagi ini pagi-pagi ya. Ini aku sambil nyiapin anakku yang mau berangkat sekolah juga. Oh ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nontonin video aku doakan kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan untuk teman-teman yang baru mampir, untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat datang, salam kenal, dan semoga teman-teman suka sama videonya. Oke, ini aku lanjut aktivitasnya. Ini aku nyapu di samping rumah. Yang depan tadi sudah tak sapu, cuman gak tak videokan biar teman-teman gak bosan ya. Ini aku udah pulang nganterin anakku sekolah ya. Dan ini kalau teman-teman lihat sampahnya banyak banget, emang sampahnya tuh banyak banget ya teman-teman. Dan ini adalah ulah anak-anakku sendiri, bukan sampah dari aliran air ya, tapi sampah dari jajannya anak-anakku yang sengaja dibuang di samping rumah. Padahal udah tak kasih tahu kalau buang sampah itu di tempatnya. Nggak tahu kenapa masih aja dibuang di sini teman-teman, masya Allah. Dan ini juga salah satu hal yang bikin para emak-emak itu sering ngomel-ngomel ya. Ngomel bukan karena apa ya, bukan karena bawel, tapi emang anaknya aja yang kadang tuh dikasih tahu tapi masih sering diulang seperti ini. Dan teman-teman jangan gagal fokus sama topi yang nyantol di tembok ini tuh topinya anakku sebenarnya pas TK, tapi karena kebesaran jadinya dipakai sama si bapaknya buat ke sawah ya. Dan ini aku nyapunya langsung aja tak bawa ke belakang karena ini nanti mau tak bakar. Oke, ini aku nyapunya udah selesai, langsung aja ini aku mau ngambil korek mau tak bakar ya. Tapi ternyata koreknya itu nggak bisa teman-teman. Jadi aku ambil korek yang satunya, yang korek apa itu namanya, korek zaman dulu itu ya teman-teman. Dan korek yang nggak bisa dipakai ini langsung aja tak buang karena bikin sebel ya kalau nggak segera dibuang. Karena kalau ketahuan Pak suami pasti disimpan lagi, entah mau dibenerin entah mau dibuat apa ya. Siapa di sini yang suaminya juga suka ngumpulin barang-barang bekas? Ayo, bisa komen-komen di bawah ya. Dan di sini alhamdulillah aku bisa nyalain api dari korek jadul ini ya teman-teman. Karena biasanya aku pakai korek jadul ini nggak bisa nyala teman-teman. Habis duluan tapi nggak nyala gitu. Oke, lanjut. Di sini ada tas bekasnya anakku yang kemarin baru aja dibuang karena udah robek di bagian sampingnya. Ini juga sekalian tak bakar aja biar nggak menuhin tempat ya. Biar nggak sepet di mata gitu loh. Dan ini aku juga nemu apa ini tuh sisaan apa ya, sisa kokopit yang aku pakai buat nanam sawi waktu itu ya teman-teman. Karena aku udah lama nggak nanam kayak sawi atau kangkung seperti itu, jadi ini kokopitnya nganggur udah lama kan. Ini tak tuang aja ke ember, nanti mau tak buat nanam-nanam lagi ya. Rencananya aku mau nanam pare sama pepaya karena aku udah ada bibitnya ya, biar ada manisnya tapi ada pahitnya juga. Lo awet nih. Wes kita lanjut ke video lagi ya teman-teman.
Ini tak bersihkan dulu di samping-sampingnya sampahnya biar kebakar semua. Ini karungnya bekas apa tadi, tempatnya kokopit juga tak bakar sekalian ya teman-teman, karena ini udah mumet, udah apa ya, udah lapuk ya. Lanjut, habis ini aku mau mindahin kasur dari kamar depan ke kamar tengah. Tapi sebelumnya aku mau sarapan dulu, tapi mohon maaf nggak tak videokan ya teman-teman, karena apa ya, malu aja teman-teman kalau makan videokan. Teman yang belum pada sarapan, belum pada makan, ayo monggo kita makan bareng-bareng. Makan sambil nonton video aku juga boleh banget ya. Oke, singkat cerita ini aku udah selesai sarapannya. Lanjut, ini tak beresin dulu bantal guling sama selimutnya. Jadi semalam itu kita semua tidur di sini karena semalam itu gerah banget dan kipasnya itu nggak bisa dibawa ke kamar. Jadi kita memutuskan untuk tidur di sini rame-rame. Loh, kok rame-rame piye toh? Cuma bertiga ya. Kita bertiga. Kami bertiga tidur di sini teman-teman. Dan ini karena kemarin itu kasurnya baru aja dijemur, ini belum sempat tak pasang spray tapi udah dipakai untuk tidur. Jadi kami semua tidur tanpa spray. Tapi hal itu udah biasa ya, kalau di desa mah nggak harus wajib banget tidur harus pakai spray, enggak. Dan ini mohon maaf ada suara orang buji-bujian karena ini aku ngisi suaranya di siang hari pas zuhur ya. Ya habis gimana sempatnya jam segini teman-teman. Pokoknya aku ngisi suara itu sesempatnya lah ya. Kalau sempatnya siang ya siang, kalau sempatnya malam ya malam, seperti itu. Ini sebelum kasurnya dipindahin aku kepas-kepasin dulu biar debu-debunya pada hilang ya teman-teman. Dan ini karena gerah banget ya, aku kipasan dulu ya teman-teman. Masya Allah panasnya tuh luar biasa ya akhir-akhir ini. Apakah di tempat teman-teman juga sama? Teman-teman bisa komen di komen di bawah ya. Lanjut, ini kasur yang dari dalam kamar depan ini tak seret aja ke kamar tengah karena aku nggak kuat ngangkatnya. Ya wes, tak eret-eret wae lah ya teman-teman. Pokoknya bisa mindah gitu aja lah. Pokoknya emak-emak mah nggak pernah kehabisan akal ya. Selalu aja ada ide-ide dadakan yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Yo porama, ya toh. Dan ini sebelum tak pasang spray tak tata dulu ya, biar pas itu, biar nggak makan tempat, karena ini sebenarnya kasurnya tuh lebar banget. Jadi tak tekuk jadi dua seperti ini biar kamarnya terlihat lebih luas ya. Padahal aslinya mah mungil banget kamarnya. Oh ya, buat teman-teman semua yang sudah like, komen dan juga subscribe ataupun share video-video aku doakan teman-teman semua jadi orang sukses, berkah melimpah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang belum, ditunggu subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, ini kamar tengah sudah selesai. Lanjut kita ke kamar depan ya teman-teman. Oke, abaikan saja kain kasur yang robek karena dicakar-cakar kucing itu ya. Pokoknya resiko kalau melihara kucing itu ya seperti itu teman-teman. Kemarin aja jok motor aku hancur, pokoknya bener-bener robek banyak banget gara-gara kucing ya teman-teman. Dan kucing itu tuh sebenarnya udah tak bawa ke rumahnya simbahnya anak-anak beberapa hari yang lalu, tapi ternyata 2 hari setelah itu dia tuh pulang teman-teman. Aku heran kok bisa pulang gitu loh, kok bisa tahu jalan pulang padahal jalannya itu lumayan belok-belok ya. Tapi ya setelah mungkin itu kelebihan yang dimiliki oleh para kucing ya teman-teman.
Oke, ini kamar-kamarnya udah beres semua, udah rapi semua. Tinggal aku mau jemput anakku sekolah karena hari ini anakku pulang pagi lagi. Dan untuk videonya sekian aja ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman, aku mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.